Selamat datang di channel Bidan Zaman Now. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Hai guys, kembali lagi berjumpa dengan saya di channel Bidan Zaman Now. Nah, di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis KB. Nah, bagi kalian-kalian para wanita pasti banyak nih yang cari-cari KB apa ya yang cocok dengan saya, suntik, pil, IUD, implan atau tetektomi. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis KB. Nah, buat kamu yang bertanya-tanya, simak videonya, simak penjelasannya. Di sini saya akan memberitahu efek samping, jangka penggunaan, dan cara penggunaannya. Nah, simak terus videonya. Sebelum tonton videonya, jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Jangan lupa bunyikan notif loncengnya. IUD. IUD adalah singkatan dari intrauterine device atau dengan kata lain AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Nah, intrauterine device, alat yang berbentuk cover T yang ujungnya berbentuk kabel yang dimasukkan ke uterus wanita untuk menghancurkan sel sperma atau mencegah sel sperma masuk ke dalam sel telur. Nah, jangka waktu penggunaannya 5 tahun. Setelah 5 tahun harus diganti, ibu-ibu. Nah, dan efek samping penggunaannya, ibu akan mengalami menstruasi dalam jangka waktu yang lebih panjang dan lebih deras dari biasanya. Nah, banyak nih ibu-ibu yang memilih memakai IUD dengan alasan karena menstruasi yang lancar dan tidak ada gangguan apapun ke berat badan. Yang kedua, kondom. Kondom terbilang sangat mudah dan sangat efektif karena kita sering ditemui di apotik-apotik terdekat maupun minimarket terdekat. Nah, ibu-ibu tidak perlu memasukkan apapun ke dalam tubuh ibu untuk tidak terjadinya kehamilan. Ibu hanya perlu memasukkan kondom ke penis pria. Ibu hanya perlu memperhatikan alat vital pria tegang maksimal. Ibu memasukkannya. Dan di sini saya mengatakan kondom tidak untuk 2 kali pakai, hanya cukup 1 kali pakai. Nah, namun bisa saja terjadi kehamilan jikalau kondomnya bocor. Nah, ibu-ibu perlu memperhatikan kualitas kondom yang dipakai. Masuk pembahasan yang ketiga. Ketiga adalah KB hormonal atau disebut dengan pil KB. Nah, pil KB bersifat sementara dan dikonsumsi harian. Nah, ada 2 jenis pil KB. Yang pertama, hormon yang mengandung progesteron, dan yang kedua, pil KB yang mengandung hormon progesteron dan estrogen. Ada beberapa efek samping dari pemakaian pil KB. Yang pertama, meningkatnya berat badan, tekanan darah yang tinggi, perdarahan di luar jadwal menstruasi. Yang keempat, produksi ASI yang berkurang. Yang kelima, sakit kepala. Yang keenam, tidak samanya lagi gairah seks yang dari sebelumnya. Yang keempat, implan atau bisa disebut dengan AKBK, alat kontrasepsi bawah kulit. Nah, ibu-ibu hanya perlu menanamkan benda kecil di bagian lengan atas untuk mencegah terjadinya kehamilan. Jangka waktu pemakaian implan 3 tahun. Setelah 3 tahun, silahkan diganti ya ibu-ibu. Nah, di sini ada beberapa efek samping dari pemakaian implan. Yang pertama, meningkatnya berat badan. Yang kedua, menstruasi yang tidak lancar. Yang ketiga, adanya rasa nyeri di bagian lengan yang dipasang implan. Yang keempat, hingga kesulitan hamil setelah implan dicabut. Pembahasan yang kelima. Yang kelima ialah suntik KB. Suntik KB ada 2 jenis. Yang pertama, jangka waktu yang 1 bulan, dan yang kedua ada dalam jangka waktu 3 bulan. Suntik KB sama halnya dengan pil KB, hanya bersifat sementara
untuk mencegah terjadinya kehamilan. Nah, ada beberapa jenis efek samping dari penggunaan suntik KB. Yang pertama ialah meningkatnya berat badan, yang kedua sakit kepala, yang ketiga pendarahan, yang keempat hingga timbulnya jerawat. Nah, kita masuk pembahasan yang keenam. Keenam adalah tubektomi. Tubektomi di mana pilihan bagi kaum wanita yang tidak ingin hamil lagi secara permanen. Nah, tubektomi dilakukan secara operasi, memiliki efek samping nyeri pada panggul, infeksi, dan perdarahan. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang jenis-jenis KB. Nah, buat para ibu-ibu sudah tahu kan jenis KB mana yang akan dipilih, mana yang cocok buat ibu-ibu. Nah, di sini saya juga mengatakan tidak semua orang sama jenis KB yang cocok dengannya. Misalkan si A cocok dengan IUD, si B cocok dengan implan. Di sini juga ibu-ibu banyak yang takut disuntik kan? Nah, makanya dari mereka banyak yang memilih pil KB. Di sini juga saya mau mengatakan setelah ibu-ibu memakai KB tidak 90 hamil lagi. Namun efektivitas KB di dalam tubuh ibu 99% mencegah untuk hamil. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang jenis-jenis KB. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Setelah menonton videonya, jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Terima kasih.